sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul sistem imbalan atau kompensasi. Yang pertama, pengertian sistem imbalan. Imbalan adalah suatu sistem yang digunakan untuk memberikan imbalan kepada karyawan atas kontribusi dan jasa mereka selama kerja. Imbalan dapat berupa pembayaran langsung seperti gaji, tunjangan, dan bonus, serta manfaat tidak langsung seperti tunjangan kesehatan atau asuransi. Dan selanjutnya itu ada tujuan sistem imbalan. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang kedua, mempertahankan karyawan berbakat dan mengurangi turnover. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang terakhir, memenuhi standar legal dan ketentuan kontrak kerja. Manfaat sistem imbalan yang pertama itu organisasi. Meningkatkan retensi karyawan. Sistem imbalan yang kompetitif dapat membantu organisasi mempertahankan karyawan berkualitas tinggi. Meningkatkan produktivitas. Imbalan yang adil dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Peningkatan reputasi. Organisasi yang memiliki sistem imbalan yang adil dan kompetitif cenderung memiliki reputasi yang baik di mata karyawan dan masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing. Sistem imbalan yang efektif dapat membantu organisasi meningkatkan daya saingnya di pasar kerja. Kedua itu ada karyawan. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Sistem imbalan yang adil dan kompetitif dapat memotivasi karyawan untuk kerja lebih keras dan meningkatkan produktivitas mereka. Meningkatkan kepuasan kerja. Imbalan yang sesuai dapat meningkatkan kepuasan kerja, membuat mereka secara dihargai dan diakui atas kontribusi mereka. Meningkatkan kesejahteraan. Sistem imbalan dapat membuat karyawan meningkatkan kesejahteraan mereka, baik secara finansial maupun non-finansial. Meningkatkan kesepakatan pengembangan karir. Imbalan yang adil dapat membuka kesempatan pengembangan karir bagi karyawan. Jenis-jenis sistem imbalan. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya, bisa harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua, sistem upah borongan. Upah dibayarkan berdasarkan jumlah unit barang yang dihasilkan. Semakin banyak hasil kerja, semakin tinggi upahnya. Yang ketiga, sistem upah premi. Upah dibayarkan berdasarkan prestasi kerja, seperti bonus atau insentif. Yang keempat, sistem upah berkala. Upah ditentukan berdasarkan tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Yang terakhir, sistem upah indeks. Upah disesuaikan berdasarkan indeks harga konsumen, inflasi, atau biaya hidup. Prinsip sistem imbalan. Adapun beberapa sistem prinsip keadilan imbalan harus sesuai dengan kontribusi dan jasa kerja. Yang pertama itu prinsip kelayakan. Imbalan harus sesuai dengan standar hidup dan kebutuhan karyawan. Yang kedua, prinsip efektivitas. Imbalan harus efektif dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, prinsip konsistensi. Imbalan harus konsistensi dengan kebijakan dan prosedur organisasi. Dan yang terakhir, prinsip transparansi. Imbalan harus transparan dan jelas bagi karyawan. Kesimpulannya yaitu meningkatkan motivasi dan produktivitas. Sistem imbalan yang adil dan kompetitif dapat bermotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan produktivitas mereka. Meningkatkan kepuasan kerja. Imbalan yang sesuai dengan meningkatkan kepuasan kerja karyawan membuat mereka merasa dihargai dan diakui atau kontribusi mereka. Meningkatkan retensi karyawan. Sistem imbalan yang kompetitif dapat membantu organisasi mempertahankan karyawan berkualitas tinggi. Meningkatkan reputasi. Organisasi yang memiliki sistem imbalan yang adil dan kompetitif cenderung memiliki reputasi yang baik di mata karyawan dan masyarakat.